Iya baik pemirsa dan juga pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, musik ini dapat membangkitkan semangat kita dan juga musik dapat menggambarkan situasi hati yang tengah kita alami dan juga termasuk musik juga dapat menggambarkan warisan budaya dalam suatu daerah. Dan untuk kali ini di obrolan budaya dalam kesempatan kali ini kita sudah kedatangan kedua narasumber kita yang sangat luar biasa yang tentunya karyanya sudah kemana-mana dan bahkan sudah sampai ke luar negeri ya. Dan sebelum kita bakal berkenalan kepada kedua narasumber kita berpantun dulu ya. Ini ada sebuah pantun yaitu daun salam daun katu. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita akan berkenalan kepada dua narasumber kita yang sudah hadir saat ini. Yang pertama ada Bang Herwansyah. Wah, selamat malam Bang. Selamat malam Bang Ini Ilham. kalau Bang Herwansyah di panggungnya namanya Kak Iwan Stip ya yang Ya, kita kenal ya. ya. Kabarnya sehat nih. Alhamdulillah Wah, sehat. luar biasa sekali ini dengan kesibukannya. Alhamdulillah sudah menyempatkan waktu Siap. untuk bergabung bersama kita di kesempatan kali ini Bang ya. Amin. Oke, dan juga sudah hadir ini ada Bang Kamsul Arifudin Harla. Oke, sehat juga nih Cek Kamsul. Alhamdulillah. Lagunya selalu terngiang-ngiang ini. Lagu apa kita tuh? Lagu yang dikenal Ya Saman. Lagu Ya Saman ya. Lagu-lagu yang lain. Oke, baik. Nah, ini kedua narasumber kita narasumber yang sudah berkecimpung di industri musik ya, ini bahkan ya sudah di industri musik bukan cuma sebagai ajang untuk mengekspresikan bakat menulis lagu, tapi ini sudah menjadi suatu apa ya? Kayak semacam peluang yang memang sudah dilakukan bertahun-tahun nih ya. Tapi sebelumnya kita akan coba berkenalan terlebih dahulu nih kepada Bang Iwan ya. Ini kita dengan nama panggungnya Bang Iwan. Kalau untuk bermusik ini sudah sejak kapan nih? Kalau bermusik itu sudah dari SMP sudah bermusik. Sejak SMP. Itu kan suka ngeband segala macem lah. Oke. Terus baru masuk ke industri itu 2000, bisa dibilang 2008 2009. 2008 Ya, 2009. itu baru masuk ke industri, belajar tentang produksi musik. Baru mulai dari mencipta lagu segala macam, baru nanti dirilis sendiri gitu. Oke, jadi memang ini dipegang langsung sama Bang Iwan ya. Iya, Untuk sendiri. liriknya, Semuanya. arrangernya juga, Iya, semuanya. menciptakan albumnya juga begitu. Iya. Termasuk bernyanyinya juga ya. Ya ada beberapa materi yang saya nyanyikan sendiri, tapi ketika dapat materi yang kayaknya nggak cocok dengan lagu, dengan karakter suara, biasanya saya kasih ke teman, kasih ke penyanyi segala macam gitu. Oke, makanya kalau kita kepo ke channel YouTube-nya Bang Iwan Stip ini memang ada beberapa penyanyi juga ya, yang ikut menyanyikan karya dari Bang Iwan. Betul. Nah, begitu. Dan kalau Cek Hamsul, Cek mana? Kalau Cek Hamsul ini bermusik sejak kapan nih, Cek? Kalau bermusik itu sejak saya sejak kecil memang sudah suka musik. Oh, memang sejak kecil juga. Dari nonton kalau ada band segala macam. Kemudian tertarik secara serius ketika sudah pengen punya gitar. Oh, kan. itu. Itu prosesnya dari SMP dan SMA dan seterusnya. Uh-huh. Nah, kemudian setelah selesai SMA itu saya tuh justru berkembangnya malah teater, bakat saya. Oh, malah SMA ke teater. Iya. Jadi musiknya sempat vakum ya, Cek? Tidak berbarengan karena tetap jalan ya? Teater itu adalah induk kesenian kan. Di teater itu kan ada musik, ada acting juga. Ada narasi yang berupa syair dan kata-kata kalimat-kalimat kan. Jadi teater itu seni kolektif yang lengkap. Jadi tidak mematikan minat saya untuk bermusik, malah justru di teater justru lebih berkembang lagi. Karena di teater mengolah berbagai seni musik, akhirnya saya menjadi penata musik teater waktu dulu gitu. Oh, pada saat itu ya. Sudah bikin lagu ketika gabung-gabung dengan teater itu. Saya sudah bikin lagu tahun 81, lagu pertama saya cipta itu tahun 81. Lagu apa itu, Cek, yang pertama kali? Lagu judulnya Tembang Tepian Musi. Wah, ada itu di perempat ada. Terbang di tepian Sungai Musi itu ya. Nah, kemudian lewat teater juga, kemudian lagu Ya Saman itu saya cipta pertama tahun 2006 itu untuk pertunjukan teater. Awalnya. Iya. Jadi tidak sempat mikir ya bahwa lagunya akan seramai ini ya, Cek ya. Iya, betul. Jadi ketika itu dapat kepercayaan untuk mensutradarai di Festival Sriwijaya, mensutradarai pertunjukan teater. Kemudian
Di dalam pertunjukan itulah di garapan cerita, skenario dan segala macam itu, aku menciptakan lagu itu untuk pertunjukan teater itu. Yaitu salah satu ada 2 lagu, kemudian salah satunya itu berjudul Ya Saman ini. Lagu yang sama kita kenal sekarang. Setelah dipentaskan di pertunjukan teater, ternyata mendapat respon yang baik dari para seniman Kota Palembang kan. Wah ini di zaman itu ketika mendengarkan itu suatu terobosan yang luar biasa kan. Yang seakan-akan itu membangkitkan kembali lagu-lagu daerah itu. Iya betul. Dengan lagu yang seperti itu kemudian diproduksilah secara massal oleh pemerintah waktu itu dalam album kompilasi. Nah sejak itulah sampai sekarang itu Ya Saman itu naik terus, alhamdulillah. Alhamdulillah, yang ini juga menjadi salah satu lagu kebanggaan kita Wong Sumsel juga ya. Oke, dan untuk pendengar, ini kalau di Pro 4 FM Palembang, kedua pencipta lagu dan juga penyanyi yang juga hadir saat ini, lagu-lagunya tuh sudah sangat melekat di telinga pendengar kita. Nah, ini berkaitan dengan Pro 4 tentu dengan kebudayaan, pariwisata yang ada di Sumatera Selatan karena memang sesuai dengan segmentasi program dari kita di Pro 4 kayak itu, Cek. Nah, ini menjaga warisan lewat nada, peran pencipta lagu daerah dalam pelestarian budaya lokal. Tentu berkaitan juga dengan karya Cek Kamsul dan juga karyanya Bang Iwan kayak itu. Kita pengen tahu kenapa sih memilih genre musik lagu budaya, lagu daerah kayak itu. Tidak memilih dangdut. Walaupun ada suasana musiknya tuh sentuhan dangdutnya tetap ada ya. Tapi identitas awal yang muncul malah kayak Bang Iwan yang kalau aku pribadi ya munculnya Bang Iwan ini melekat tuh dengan lagu Alice Sincan. Betul. Ya. Itu jenaka Palembang yang seakan-akan menggelitik tentang bagaimana penampilan identik wanita yang sering ke kondangan dengan tampilannya yang begitu sangat mencolok gitu ya Bang Iwan ya. Yeah. Bang Iwan untuk pemilihan genre lagu daerah ini waktu itu apa alasannya? Kalau saya tuh gini, dulu kan banyak jenis musik daerah itu kan ada yang pop Melayu dan sebagainya. Yeah. Nah saya memilih waktu itu genre house musik karena bagi saya menurut saya itu fresh gitu, lebih fresh, terus lebih bisa dieksplor lagi. Karena kan basic saya kan memang DJ kan, jadi pemilihan lagu-lagu seperti dance, EDM segala macam itu saya tekunin di situ. Jadi ketika ada materi lagu Alice Sincan itu, nah saya mau masukin genre EDM itu ke dalam musik daerah itu gitu. Jadi sampai akhirnya berkembang ke lagu-lagu selanjutnya ya Bang ya. Nah tadi kan disampaikan juga oleh Cek Kamsul bahwa lagu Ya Saman ini kan juga salah satu lagu yang begitu sudah sangat dikenal, bukan cuma di Sumatera Selatan, bahkan lagunya sudah sampai dibawa ke luar negeri juga ya Bang ya. Kita pengen tahu Cek Kamsul pemilihan lagu daerah sebagai genre musik atau warna musiknya ini memang karena Cek Kamsul memang berkesenian yang tadi disampaikan di teater dan juga pernah dengan seni-seni lain yang ada di Palembang ini, atau pada saat itu tidak ketik pilihan lain itu sampai akhirnya memilih lagu daerah sebagai karya yang dipersembahkan oleh Cek Kamsul. Kesadaran budaya itu harus ditumbuhkan terus-menerus bagi masyarakat, generasi muda dan masyarakat secara luas. Nah lewat teater aku lebih banyak memahami nilai-nilai budaya. Nah karena itu ada upaya semangat untuk menggali, kemudian mengeksplor dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Misalnya kata-kata Ya Saman. Ya Saman itu sebuah kata-kata yang sudah lama hilang. Oh itu. Ketika saya bikin lagu itu kata-kata itu sudah jarang sekali terdengar. Nah makanya saya coba bangkitkan lagi, angkat kata-kata itu, kemudian ternyata mendapat respon dari masyarakat dan nilai-nilai yang saya masukkan di dalam lagu-lagu karya saya itu yang berkaitan dengan nilai budaya, dengan mencantumkan misalnya nama-nama daerah, Kalidoni dan segala macam kan. Itu kan. Nah, dengan demikian itu tujuan kebudayaannya adalah makin memperkenalkan daerah kita, identitas kita identitas lokal kita ke tingkat yang lebih jauh, terutama lewat lagu. Penetrasi nilainya akan lebih gampang kalau lewat lagu kan. Baik. Nah itulah sebagai rasa tanggung jawab
moral, tanggung jawab sosial terhadap nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat kita itu yang ini. Sebab pengalaman kami ketika ke luar negeri waktu itu diajak oleh pemerintah Sumsel untuk pentas ke Eropa. Wah, sampai sejauh itu ya, Cek ya. Ke Italia. Ternyata sambutan masyarakat terlepas mereka tak mengerti atau tidak. Yang penting menikmati. Ya, ketika kita tampil justru mendapat apresiasi yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena kita memang lain dari mereka kan yang ada di Eropa kan. Membawa Melayu kan. Iya, dengan nilai Melayu, dengan bahasa kita yang khas. Kemudian menyelonong sendiri di antara budaya-budaya yang sudah ada di Eropa kan. Nah, dengan demikian kita bisa ini yang membuat saya semangat dan menularkan kepada rekan-rekan seniman sekalian, jangan malu-malu untuk mengangkat nilai-nilai lokal yang ada. Justru nilai-nilai lokal inilah yang punya nilai lebih ketika kita bawa ke daerah. Baik, dan kita harus bangga ya, Cek ya. Harus. Dengan nilai budaya yang kita punya, terkhusus yang ada di Sumatera Selatan. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, kita bakal sambung kembali obrolan kita bersama dua narasumber kita, tapi jangan kemana-mana, tetap di sini di Obrolan Budaya. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Iya, baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita balik lagi di Obrolan Budaya masih bersama dengan Cek Kamsul Harla. Ini pencipta dan juga penyanyi lagu Ya Saman, dan juga ada Bang Iwan Stip. Ya juga salah satunya karyanya ada Ali Sincan, ada juga lagu-lagu nagih utang dan lain sebagainya. Nah, ini tadi disampaikan oleh Cek Kamsul kan, sudah menyampaikan bahwa lebih mengangkat identitas kayak daerah-daerah yang ada di Palembang, Kalidoni, Pusri itu akhirnya dituangkan dalam lirik lagunya, Cek ya. Tapi beda dengan Bang Iwan. Bang Iwan ini lebih jenaka ya kalau kita lihat. Kayak ada lagu-lagu yang menggelitik, lagu nagih utang itu mencerminkannya cak mana kita orang Palembang tuh kalau bahasa kita tuh kalau nak berasan cepat gitu kan. Giliran ditagih lambat ngilang itu. Nah, ini beda dengan Cek Kamsul, beda juga dengan Bang Iwan. Bang Iwan lebih ini ada kaitannya sih masih dengan budaya wong Palembang yang kalau ngomong tuh khasnian Cek Bang Iwan ya. Nah, Bang Iwan akhirnya menuliskan itu dalam sebuah lirik. Bagaimana tuh ceritanya, Bang Iwan? Kalau dari lirik itu kan konsep berkarya itu kan gini, dimulai dengan pengen jadi diri sendiri dulu satu, kedua pengen punya ciri khas. Ada karakternya. Iya, punya ciri khas. Nah kan dari situ mulai berpikir tuh, lagu-lagu kan banyak itu kan. Saya pilih materi-materi yang kocak, jenaka. Itu karena lebih pertama dari keresahan masyarakat dulu diambil. Dari keresahan masyarakat, terus dituangkan dalam ide, baru dibikin lagu. Nah, pemilihan liriknya itu benar-benar pengen menghibur. Karena kan mungkin masyarakat kita stres segala macam gitu kan. Ketika dengar lagu ini jadi terhibur gitu. Nah, dari situ idenya mulai disalurkan kan ke lagu itu. Kalau dari kayak nagih utang, Ali Sincan itu sebenarnya dari keresahan masyarakat. Dari isu-isu masyarakat
didengar segala macam, ditampung, baru mulai ditulis di situ. Oke. Jadi akhirnya jadilah karya seni yang sangat dinikmati oleh pendengar Iya. ya. Baik. Nah, ini kalau kita lihat memang kemunculan Ya Saman, kemunculan lagu Ali Sinchan di tengah masyarakat ini mendapatkan animo yang sangat luar biasa. Dan juga lagu-lagu Bang Hamsul yang sama sampai dinyanyikan oleh beberapa artis nasional dalam sebuah konser besar di situ Bang Hamsul. Dan juga lagu Bang Iwan sampai ada beberapa penyanyi juga kan, yang sampai akhirnya bikin Bang Iwan akhirnya meninggalkan kota Palembang keliling ke kota ini, keliling ke kota itu. Itu salah satu kebanggaan juga untuk kita masyarakat Wong Sumsel, karena kedua narasumber kita ini berasal dari Sumsel juga kan. Nah, tapi melihat animo yang begitu sangat menyambut dengan karya Cek Hamsul dan juga Bang Iwan. Ini apa sih yang dirasakan pada saat itu, kita pengen tahu. Mungkin Cek Hamsul dulu. Apa yang dirasakan? Ya, Kayak tambah lah. semangat ya. Yang jelas yang pertama senang karena karya kita bisa diterima masyarakat. Kemudian mendapat apresiasi yang lumayan baik diterima masyarakat. Nah, itu suatu yang dirasakan, ya itu senang. Ya, kemudian. Oke, baik. Nah, kalau Bang Iwan mana tuh? Yang sampai akhirnya yang kita lihat aktivitas Bang Iwan malah justru sekarang fokusnya ke musik ya? Iya, karena itu sudah jadi kayak panggilan gitu kan, gitu. Ya kalau dirasakan benar kata Kanda kita kan, senang ya ketika lagu kita diapresiasi itu benar-benar nikmatnya tuh nggak bisa dikatakan gitu kan, benar-benar apa namanya, nggak ternilai. Iya, benar-benar sebahagia itu gitu. Jadi kayak kepancing pengen bikin lagi harus gitu. Pasti ya. Jadi harus benar-benar hari ini harus lebih baik dari karya yang sebelumnya gitu. Jadi benar-benar ada motivasi untuk bikin itu. Nah, ini aku pengen melihat pandangan masing-masing nih. Kalau dari Cik Hamsul kan mungkin warna musiknya identik dengan Melayu. Khas Palembangnya itu kental dengan musik tabuhannya kayak itu, dengan piano-pianonya kayak itu kan. Berbeda juga dengan Bang Iwan yang lebih kayak genre apa tuh kita nyebutnya Bang Iwan? Kalau genre musik ya. House musik kayak itu. Tapi keduanya berhasil mendapatkan tempat di hati penikmat musik kayak itu. Nah, mengenai warna musik, ini akan dipertahankan karena memang awalnya muncul di warna musik yang itu, atau kedepannya KG malah justru akan ada warna musik yang lain yang akan dibikin oleh baik itu Cek Hamsul dan juga Bang Iwan. Cek Hamsul mungkin. Kalau aku sebagai seniman atau sebagai musisi, semua jenis musik itu baik. Bagus. Semua jenis musik itu punya nilai tersendiri yang tidak bisa dibanding-bandingkan, seperti misalnya kalau ibarat kata itu rendang tidak mungkin dibanding dengan pindang. Jauh rasanya ya. Tidak akan ketemu gitu. Tidak akan ketemu. Jadi dia punya pangsa sendiri-sendiri, punya jalur sendiri, punya warna sendiri, dan itu merupakan khasanah atau kekayaan dari nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat yang akan diterima masyarakat. Sejauh nilai itu bisa memberikan manfaat, terutama hiburan dan juga nilai-nilai budaya yang diwariskan di dalam karya itu. Nah, karena itu aku tidak membatasi pada karya, genre Melayu ya. Kebetulan lagu Ya Saman genrenya Melayu karena dan itu kemudian menjadi meledak di tengah masyarakat. Tapi sebenarnya jenis musik-musik, apalagi aku di teater, itu banyak sekali musik, ada funky-nya, ada baladanya dan segala macam. Kalau lihat karya-karya saya yang asli, malah jauh dari warnanya Ya Saman di pertunjukan teater saya, dan pernah saya melakukan konser dengan karya-karya musik saya yang asli. Jadi banyak berbagai macam musik saya eksplor gitu. Ada musik yang unsur Melayunya, ada unsur Cinanya dan segala macam. Itu saya olah menjadi satu seni pertunjukan gitu. Jadi tidak membatasi dengan satu genre kalau saya ingin berkarya dalam musik. Genre apa aja. Misalnya lagu saya tentang yang sudah sering juga diputar di RRI itu Gadis Bujang Palembang bukan? Itu. Bukan, yang minta kawin itu. Lupa aja dulu. Sunrise di Musik River. Itu kan 3 bahasa. Itu ada bahasa Inggrisnya juga di situ. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Palembang. Nah, kemudian ada juga alif bata, belajar alif bata. Nah, itu kan ada unsur komedinya, tapi yang saya kemas dengan musik reggae. Gitu. Nah, jadi seluruh genre musik bagi saya tidak
ketika mood saya ingin membuat dengan genre apapun, ketika itu muncul dan saya tangkap kemudian saya ciptakan menjadi satu karya musik, maka sah-sah saja bagi saya gitu. Jadi tidak membatasi dengan Melayu aja. Baik, karena memang banyak jenis genre di lagu Cek Hamsul juga ya. Kalau Bang Iwan mau mana Bang Iwan dengan house musiknya? Kalau sih hampir sama lah sama Kanda, karena kan musik kan terus berkembang. Kayak saya itu biasanya ngelihat fenomena di masyarakat dulu apa, genre apa yang sedang berkembang segala macam. Biasanya kan ikut dalam situasi itu. Kalau pas datang ide dapat pop, ya kita bikin pop. Dapat Melayu, kita bikin Melayu. Jadi nggak menutup kemungkinan semua genre bisa kita buat gitu. Gitu. Jadi memang ada tempatnya masing-masing. Betul ya. Oke, nah ini kan kaitannya dengan budaya, melestarikan budaya lewat nada. Yola dengan lagu yang diciptakan. Sejauh ini mungkin dari pemerintah, bagaimana sih dukungannya? Baik itu dari karya Cek Hamsul dan juga Bang Iwan yang sudah dilakukan selama ini. Cek Hamsul. Ya alhamdulillah kalau saya dukungan dari pemerintah itu lumayan ada yang saya rasakan. Ketika juga konser sampai ke Italia, ke Singapura, Malaysia, dan keliling seluruh Indonesia itu karena dibawa oleh pemerintah daerah Sumatera Selatan dan Kota Palembang kan. Nah seperti itu. Tetapi untuk hal-hal yang lebih luas mungkin pemerintah perlu lagi meningkatkan, menggiatkan kegiatan-kegiatan budaya dan kesenian yang lebih semarak lagi untuk Kota Palembang. Sehingga kalau kita lihat kan gedung kesenian aja sepertinya terabaikan. Dewan kesenian ada tapi kegiatannya gitu-gitu aja. Festival Sriwijaya bertahun-tahun bahkan sekarang semakin merosot nilainya. Yang ada. Nah mungkin hal-hal seperti ini harus dipertimbangkan bila perlu pemerintah lokal, pemerintah Sumatera Selatan khususnya, pemerintah daerah kita berpikir untuk secara serius menangani permasalahan kebudayaan dan kesenian ini dengan mengalokasikan dana yang jangan sungkan-sungkan karena nilai-nilai budaya yang harus kita angkat itu yang kita waris itu sangat luar biasa. Kita mau waris nilai budaya yang sangat tinggi yang tercatat oleh sejarah peradaban dunia, yaitu sejarah Sriwijaya. Nah karena itu sayang sekali di Palembang sendiri, di Sumatera Selatan tidak ada perguruan tinggi kesenian misalnya. Seperti di Jogja dan lain sebagainya. Karena itu kita sering melihat di perkembangan kebudayaan dan kesenian yang ada di daerah kita sangat tertinggal jauh dengan daerah lain. Nah ini mungkin himbauan untuk pemerintah daerah, mudah-mudahan bisa terinspirasi untuk semakin meningkatkan event-event dan kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan pengembangan nilai-nilai seni dan kebudayaan Sumatera Selatan. Amin. Mudah-mudahan ini akan menjadi suatu harapan yang suatu hari akan terwujud ya Cek Hamsul ya. Oke. Nah kalau Bang Iwan cek mana? Sejauh ini dengan karya yang sudah ditulis, yang sudah dipublish, bagaimana sih dukungan dari pemerintah, lebih khususnya Provinsi Sumatera Selatan dengan karya yang sudah dibuat nih Bang? Kalau untuk dari pemerintah Sumatera Selatan karena gini, saya kan pindah-pindah nih, kadang di mobile ya? Kadang di Jambi, kadang di Subang, kadang di mana gitu kan. Jadi mungkin dari pemerintah juga mungkin nggak kelacak ini terminnya sebenarnya ini tinggal di mana gitu kan. Jadi ketika mungkin ada event mau ngajak gitu kan, tahu-tahu lagi di luar kota segala macam. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan untuk pemerintah sendiri ya nggak bisa disalahkan juga karena dari akunya juga nomaden lah gitu kan, suka kemana-mana. Tapi kalau dari pusat itu lebih enaknya itu kita mau ngurus hak cipta segala macam itu cepat. Kalau dulu kan bisa berbulan-bulan gitu kan. Kalau sekarang cuma 2 minggu udah keluar surat hakinya gitu. Nah dari situ sudah mulai ada dukungannya. Iya dukungan untuk pencipta lagu segala macam dari masalah hak cipta segala macam itu. Iya baik. Nah tadi kan disentuh sedikit oleh Bang Iman bahwa hak cipta ya. Yang sekarang kan lagi marak sekali terjadi di dunia musik adanya komplain terkait dengan karya kita yang dibawakan tanpa izin dalam suatu pertunjukan komersil. Nah, kita tidak menutup mata juga kedua pencipta kita di sini, baik itu Cek Hamsul dan juga Bang Iwan, lagu-lagunya kan sudah kemana-mana nih. Anda ini dengan tanggapan seperti itu, ada Wong yang nyanyikan lagunya tanpa izin. Sejauh ini tindakan yang dilakukan kayak apa nih? Cek Hamsul mungkin.
Paling tidak ada dua sisi yang harus saya uraikan. Pertama, sisi kemasyarakatan. Sisi kemasyarakatan ini yang saya maksud adalah para pengguna yang sifatnya menggunakan untuk tidak dengan niat untuk komersil ya. Seperti di kawinan, dibawakan tari-tarian di acara-acara kecil gitu, di tengah masyarakat atau dinyanyikan di acara-acara di tengah masyarakat. Saya ikhlas saja gitu. Ikhlas. Tapi kalau sudah di panggung megah dengan ribuan penonton bahkan jutaan penonton dan itu bayar tiket, bagaimana nih Cek? Karena ini berkaitan dengan kegiatan komersial, ya kan? Ya harus ada, sesungguhnya harus wajib itu si pencipta sebagai pemilik hak cipta menerima salary dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, kadang-kadang kan seperti misalnya di karaoke yang sudah ada. Kami sebagai pencipta repot, masa kami harus datangi satu-satu kan. Yang ada adalah himbauan kesadaran moral gitu. Kesadaran moral, kesadaran hukum untuk melaksanakan apa yang menjadi undang-undang hak cipta ini gitu. Jadi misalnya dengan menghubungi kami para pencipta misalnya. Lalu dia dibawa kegiatan besar seperti di panggung-panggung megah. Semuanya dapat. Ada ya. Bayar listrik aja dibayar, orang masa karya kita diikutkan itu nggak dibayar, kira-kira seperti itu kan? Jadi kita mau dihargai juga ya Bang ya, dengan karya yang sudah dibuat ini. Bukan mau dihargai, menghargai sesama makhluk hidup itu kan penting. Penting sekali itu. Apalagi menyangkut karya. Nah, itu. Nah, tergantung sekarang moralitas dan adab kita di dalam hubungan kita sebagai ini. Kadang-kadang instansi besar pun cuek-cuek aja deh, menggunakan. Dan ini pernah terjadi kasus dengan saya. Saya tuntut ketika itu lembaga besar yang menggunakan untuk kegiatan komersil. Salah satu televisi swasta saya tuntut itu. Nah, ini kita bakal kupas lagi mungkin di segmen selanjutnya Cek Hamsul. Karena kita harus break dulu untuk dengar ke beberapa informasi yang nak lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Ya baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, Anda masih menyaksikan kami di Obrolan Budaya. Untuk di kesempatan kali ini kita masih bersama dengan Cek Hamsul Harla dan juga Bang Iwan yang dimana kita masih berbicara terkait dengan menjaga warisan lewat nada, peran pencipta lagu daerah dalam pelestarian budaya lokal. Nah tadi sudah banyak yang disampaikan, baik itu dari pandangan Cek Hamsul dan juga Bang Iwan terkait dengan yang saat ini tengah ramai di masyarakat, terkhusus di dunia musik mengenai izin hak cipta begitu ketika dibawakan. Nah tadi disampaikan oleh Cek Hamsul sudah memberikan pandangannya ya. Nah ini kita pengen dengar juga dari Bang Iwan. Kayak mana nih Bang? Ketika lagunya dibawakan di atas pentas yang begitu megah dan juga di bentuknya komersil, tindakan seperti apa nih Bang yang akan dilakukan? Ya kalau itu bentuknya komersil dan dibawakan di panggung yang besar, itu memang harus ada izin, harus itu wajib, karena kan itu ya moral lah, moral sebagai penyanyi, dan itu kan memang ada hak pencipta di situ gitu kan. Jadi ya sungkem kayak atau apa gitu kan, harus izin ke situ. Dan kalaupun enggak, itu kan ada regulasi yang harus diikutin gitu kan. Kalau mereka tidak bisa bertemu dengan LKM atau segala macam gitu kan ada semua aturan di situ. Regulasinya jadi juga sudah jelas ada ya. gitu. Jadi nggak bisa ketika kita ke panggung besar terus nyanyi pulang kan nggak bisa seperti itu. Cuman kalau yang di panggung kecil seperti kata Kanda,
hajatan segala macam dan bentuknya memang untuk menghibur dengan kapasitas kecil gitu kan, ya itu kita ikhlasin ini nggak masalah. Tapi beda lagi dengan kayak YouTube ya, YouTube segala macam itu kan ada regulasi tersendiri kan, dan itu mereka sudah ada regulasinya. Jadi kita pihak publisher yang ngeklaim mereka itu. Jadi kita nggak harus izin segala macam gitu. Oke, baik. Nah ini walaupun kita lagu daerah genrenya, tapi tetap ini sebuah karya kan. Sebuah karya itu tidak gampang diciptakan atau ditulis sampai menjadi sebuah lagu yang indah begitu. Betul, ya. Dan ini supaya menjadi edukasi buat pemirsa dan juga pendengar kita yang lagi menyaksikan. Bagaimana nih Bang Iwan, mungkin yang pernah tahu nih mengenai regulasi yang sudah disiapkan oleh, dalam hal ini mungkin ada lembaga-lembaga musik ya, yang menaungi itu supaya masyarakat menjadi lebih paham agar tidak kejadian lagu-lagu yang sudah diciptakan tiba-tiba dibawakan tanpa izin. Ya kalau lembaga sendiri kan ada LKM kan, lembaga kolektif kan, memang untuk memungkinti lah kata orang yang memungkinti hasil dari karaoke, dari konser segala macam, misalnya ada LKM-nya itu. Cuman kan ada juga sekarang kan yang kata Mas Ilham tadi diributin kan, aksi kan. Jadi mereka itu kan kumpulan dari pencipta lagu segala macam. Mereka itu cuman minta ya moralnya aja gitu kan. Mereka kalau bahasa Palembang tuh ada caro. Betul gitu. Jadi sebenarnya mereka cuma minta itu doang gitu, nggak minta lebih gitu. Yang penting ketika izinnya itu. Jadi izinnya itu yang harus ditekankan oleh mereka gitu kan. Nah untuk segala macamnya kan ada, misalnya kan ada LKM segala macam kan sudah ada regulasinya. Gitu. Tinggal bagaimana penerapannya ya. Betul ya. Tapi kita yakin mudah-mudahan tidak akan ada ditemukan baik itu karya dari Cek Hamsul dan juga Bang Iwan. Mudah-mudahan ke depannya ya. Tapi kalau Bang Iwan kayaknya bisa kayak sistem jual beli lagu, bisa itu Bang? Jual beli lagu itu tergantung antara pembeli dan kesepakatan penjual. Ya. Pernah melakukan itu juga Bang? Untuk sementara paling untuk kita ke perorangan ya. Misalnya untuk kampanye segala macam. Kalau untuk komersil kayak belum ya. Karena itu karena kata orang tuh nggak ada istilah jual beli putus tuh nggak ada. Nggak ada. Tetap ada hitam di atas putihnya. Betul, juga ya. Takutnya nanti kedepannya seperti apa lagunya menjadi berkembang begitu. Betul ya. Oke, baik. Nah ini kalau kita lihat karya dari Cek Hamsul dan juga Bang Iwan sudah banyak nih. Kita pengen kepo dalam satu karya lagu daerah itu biasanya memakan waktu berapa lama untuk menciptakannya Cek? Relatif. Jadi artinya begini. Aku bisa menciptakan lagu dalam 1 jam. Kalau disiapkan duitnya 5 juta depan. Baca aku 1 jam. Ada tantangan itu laju ya. Artinya seperti itu. Ya. Nah, ada kemudian karya-karya idealis yang perlu perenungan, perlu berbagai elemen yang harus kita renungkan untuk kita masukkan dalam lagu. Ada juga seperti itu. Jadi relatif bisa cepat. Bisa. Ini kalau saya terlepas dari pencipta yang lain ya. Ini pandangan masing-masing dan juga apa yang karena dirasukan. Aku pernah ditantang baca tak bikin lagu ini. Oh kecil bacaannya itu ya. Iya, yang cepat. Tapi panjang ayatnya itu. Kalau duit kau ada di depan aku sekarang cepat. Ayo. Berapa kira? 10 kata. Oh, tetap menego di situ ya. 10. Iya. Siapanya laju. Oh, laju. Saya setengah jam jadi. Jadi dibikin dalam waktu singkat itu. Iya, dalam waktu singkat dan secepat-cepatnya. Karena ditantang kan. Iya. Nah, artinya seperti itu. Jadi ketika kita sudah biasa mengolah lagu-lagu seperti itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Tetapi memang ada lagu-lagu yang memang perlu kata orang tuh dari dalam ya. Perlu perenungan, perlu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita olah. Ada juga lagu-lagu yang seperti itu. Oke. Baik. Nah, mungkin beda juga dengan Bang Iwan. Cak mana Bang Iwan sama juga dengan tantangan tadi atau sebenarnya ada waktu khusus nih dalam penciptaan lagu? Itu relatif benar kata Kanda itu. Aili Sinchan itu saya bikinnya itu 6 bulan. Oh, lama ya. 6 bulan itu saya bikin karena kan dari dari masyarakat kita ambil segala macam dipikirin. Dan ya kalau pas jadi ya langsung jadi gitu. Cuman kan pemikiran itu ngambil dari isu-isu itu kan banyak gitu. Tapi ada juga yang ada juga yang tiba-tiba 3 jam kelar gitu. Ada juga. Ada juga gitu. Jadi benar-benar relatif nggak bisa kita itu ada durasi waktu nggak ada gitu. Jadi sesuai dengan mood, sesuai dengan pikiran juga gitu kan. Terkadang lagi bawa motor atau lagi nongkrong
muncul ide. Biasa kalau muncul ide Cak itu langsung ditulis stop dulu mengiring ke jalan Biasanya ketik HP itu atau kayak apa tuh? HP kan ada perekam ya. Oh, nah, itu. bisa di bank direkam dulu, Iya, iya, nanti iya. baru didengerin di studio gitu. Wah. Ya bermacam-macam cara menangkap inspirasi kan. Mungkin ada ya itu tidak bisa dijelaskan secara sistematis kan, Iya. secara sistemik bahwa ini harus begini enggak. Kadang-kadang mengalir aja, kadang-kadang sedang di WC nongol dia gitu. Oke. Jadi Itu itu ilham, tiba-tiba ya. muncul Nah, idenya. tergantung Cak, ya. kita mau menangkapnya apa atau tidak. Karena setiap hari ketika kita berhubungan seperti ini, ketika Aduh, bersama bede. masyarakat, itu Betul. pasti ada ilham yang masuk. Oh, aduh aku di Ta- situ ya. ya. Tapi kadang-kadang kita mau nangkepnya atau tidak ilham Itu, Iya, seperti itu perlu bakat juga Cak Nyoce. Iya, iya. Kalau beda kita bekat di sini. Iya. Oke, dan kalau kita ke ini lagi nih, ini ada pertanyaan mengenai Anda ini ada masyarakat atau yang menyaksikan kita tertarik, pengen nyanyi ke lagu Cak Hamsul atau lagu Bang Iwan, Cak mana lah ya caranya? Walaupun bagus tidak bagus Waroni tadi kan, ini membuka peluang juga dak, baik itu Cak Hamsul dan juga Bang Iwan atau tetap ada regulasi khusus nih? Tadi pertanyaan Cak Manola, Ayo, Cak tidak baik. dicuek ke bae ya. Ya artinya begini kan, Iya. ketika ada sesuatu yang ingin direncanakan, ya ngobrol-ngobrol lah. Ayo, gitu. ngopi Kemudian dulu dah ya. saling mufakat, mau bikinnya seperti apa dan lain. Gampang lah itu Ayo. urusan, ya gitu. Yang penting saling berbicara keterbukaannya. Iya. Seperti aku pernah dipakai oleh beberapa kandidat untuk pemilihan lah ya. Iya pada saat itu kepala ya. daerah dan juga jadi DPR. Aha. Ada lagu-lagu aku yang khusus memang ciptakan seperti Oh, ada? itu. Iya ada. Kemudian ada juga lagu-lagu yang diciptakan karena diminta oleh instansi. Oh, Misalnya oleh dinas pertanian, di kepolisian pernah ada lagu-lagu saya. Cuma karena lagu ini mungkin sifatnya tidak komersil kan, tidak diedarkan secara umum, jadi dia tidak dikenal. Tapi saya tidak jual putus di situ, artinya nama saya sebagai cipta tetap ada. oh gitu. itu. Jadi bisa Cak ya intinya Cak ya. Bisa. Tinggal Bisa. rasanya Mbak Mano kayak gitu kan. Iya. Kalau Bang Iwan Cak mana Bang? Sama baik. Sama sebenarnya, baik juga iya. ya. Kecil Yang penting urusannya. iya soan datang Iya. baunya kayak mana gitu kan. Iya. Mau Lagunya besar gimana? mau kecil apa namanya bentuk proyeknya segala macam gitu. Oke. Bisa diatur lah semuanya gitu kayak. Jadi Kalau peluang nak kecil ada. sekecian. Ah, Kalau itu. nak besar sebesar. Nego dah ya baca itu ya. Iya. Jadi memang ini membuka peluang juga artinya kan. Betul, ya. Buat talenta-talenta yang kita tahu bahwa Sumatera Selatan ini luar biasa. Sangat. Ajang ini juara, Iya. ajang bidang ini juara juga. Artinya memang Sumsel tidak pernah putus mengenai talenta-talenta, apalagi di Iya. bidang musik kan, Iya. yang kita tahu. Artinya di sini silakan Kaki bagaimana bicaranya tentang lagu tadi kan, itu. Dan kalau mengenai ini lagu yang kita nikmatin, baik itu lagu Cek Hamsul dan juga lagu Bang Iwan itu enak itu easy listening kalau Cek Uji budak-budak muda itu kan, musiknya bersih, suaranya enak kayak ada ngerosok-ngerosok Cek Uji Wang tuh kan. Ini rekamannya di Palembang atau ada label dewe ini atau bahkan rekamnya di Jakarta situ. Bang Iwan mungkin Bang Iwan. Ya kalau saya kebetulan ada studio sendiri. The Hook ya. Ya ada studio Aha. dan itu untuk alatnya standar studio nasional. Oke. Dan kita rekam sendiri apa namanya produksi sendiri lah itu dengan segala alat yang kita punya gitu. Jadi Oke. kita nggak keluar segala macam lah. Cuman paling untuk aransemen kalau misalnya saya butuh untuk pengisi gitar, Ya. pengisi gendang, suling segala macam itu biasanya saya panggil orang. Gitu. Oh itu. Biasanya saya ajak ke studio. Jadi ada beberapa musiknya asli ya Bang Asli, ya? ya. Tapi kalau untuk rekaman sendiri kita. Begitu. Kalau Cek Hamsul, Cek mana tuh rekamannya? Aku nggak punya studio sendiri, tapi melibatkan beberapa rekan-rekan yang punya studio di Palembang. Ya. Bagi-bagi rezeki lah. Misalnya aku dapat job ini nih, ada kerjaan bikin lagu untuk kampanye dan lain sebagainya, lagu jingle, iklan dan lain sebagainya. Aku datangi teman-teman yang punya studio, karena studio itu kan cukup rumit pengurusannya, Betul, ya. perawatannya dan lain sebagainya. Nah karena itu aku seperti itu. Istilah sewa lah dengan kawan-kawan yang punya studio. Aku pakai studio, aku ada proyek ini. Nanti para musisinya aku cari sendiri. Jadi aku cari sendiri siapa-siapa pemain-pemain. Jadi iya. Jadi additional player istilahnya. Oh ya. gitu. Ya. Jadi Cek Hamsul lebih ke kerjasama ke Ya. studio musik ya, itu Ya, ya. Cek Hamsul ya. Oke baik. Dan kalau apa namanya itu pandangannya nih,
Ini kalau kita lihat perkembangan lagu-lagu daerah di Palembang, karena kita punya segmentasi khusus di perempatkan programnya memang fokus terhadap suara budaya Sumatera Selatan. Nah, ini artinya kita juga memutarkan lagu-lagu daerah juga nih di sini. Dan dari pandangan masing-masing, baik itu Bang Iwan dan juga Cek Hamsul, bagaimana nih sampai 2025 ini perkembangan lagu-lagu daerah di Palembang atau Sumatera Selatan sejauh apa? Oke, silakan Cek Hamsul. Perkembangan lagu-lagu, khususnya lagu ya, dan kesenian secara umum di kita tuh harus kita akui kalah dengan daerah-daerah lain gitu. Ya. Jadi kita berbuat bela terus. Soal dia kaget bakal meledak, bakal buyar, bakal mano, itu kita serahkan kepada masyarakat. Yang penting sebagai insan seni, para seniman di Kota Palembang, entah itu musik, entah itu sastra dan lain sebagainya, teruslah berbuat terus sampai kondisi memungkinkan untuk menjadi lebih baik. Oke. Jadi kita bandingkan misalnya dengan Sumatera Barat aja. Lagu Sumatera Barat tuh luar biasa kan. Nggak bisa dilawan. Tembus Iya. ke nasional. Iya. Bahkan yang apalagi daerah-daerah di Jawa ya. Iya. Nah, jadi kita harus ngakui itu ketertinggalan kita. Nah, situasi inilah yang harus kita antisipasi dengan sesama seniman, dan ini mudah-mudahan ke depan akan menjadi lebih baik kondisinya gitu. Oke, baik. Ini menjadi harapan kita sama-sama juga nih, Cek ya. Supaya kedepannya lagu daerah di Sumsel ini mengikuti dengan daerah lainnya juga. Kalau Bang Iwan, cak mana tanggapannya? Ya kalau menurut saya hampir sama lah sama Kanda itu. Ya kalau mau dibandingkan sama daerah lain itu jauh bener. Dari musisinya, dari karya yang segala macam jauh. Cuman bener, apapun itu kita terus berkarya. Mau viral mau enggak itu harus tetap berkarya. Karena kan kalau kita mau ngasih standar itu susah, kita mau kejar gitu. Ya salah satu cara ya tetap berkarya aja. Dan untuk yang Palembang juga teman-teman ini ya kalau bisa diperbanyak lagu-lagunya. Lagi dan lagi gitu kan. Biar walaupun tidak viral, setidaknya setiap kali kita dengar tuh ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, ada yang baru gitu. Jadi tetap berkembang terus itu untuk lagu-lagu Palembangnya. Oke, jadi peluang pun ada karena kita tahu bahwa studio musik kan sudah di mana-mana nih. Betul. Bahkan di Palembang kualitasnya tidak kalah juga nih. Betul, Kalau sangat, dari segi hasil rekamannya itu bagus-bagus juga kan di situ kan. Dan ini kalau dalam penulisan lirik lagu daerah tentu berbeda tidak sih dengan lagu-lagu lain kayak percintaan atau persahabatan dan lain sebagainya. Kalau penulisan lagu daerah ini yang tidak boleh ditinggalkan apa nih? Dari bahasa nyoka atau ada sesuatu yang lain? Jadi saya kurang semerapat dengan istilah yang tidak boleh ditinggalkan. Karena di dalam karya seni itu boleh-boleh saja ditinggalkan, boleh-boleh saja tidak ditinggalkan. Baik. Karena karya seni itu adalah karya yang sangat luas gitu, yang tidak terbatas. Jadi ya kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada pakemnya. Bukan tidak ada pakem, tapi tidak bisa dibakukan secara itu, kecuali memang sudah diteliti secara ilmiah lewat perguruan tinggi dan sebagainya. Tapi ketika kita berkarya menuliskan dalam bahasa Palembang, ya perenungan aja. Misalnya melihat satu kejadian, kemudian kita renungkan sebentar, kemudian kita olah kata-katanya di dalam bait-bait itu. Kemudian baru kalau saya seperti itu, jadi baitnya dulu, syairnya dulu, baru musiknya menyusul. Tapi ada juga beberapa lagu yang justru musiknya dulu yang sudah ada di otak. Ketika jalan, melodi musiknya sudah ada gitu. Muncul nanti, ya. Tinggal masukkan syair-syairnya seperti itu. Oke, baik. Nah kalau Bang Iwan gimana tuh? Setiap menulis lirik lagu daerah ada ini enggak? Cara khusus enggak itu? Jadi sebelum saya cerita itu dulu pas lagu Ali Sinjan itu meledak, itu saya ada mentor tuh namanya Bang Ben Hadislani. Itu kan pencipta lagu Palembang juga kan. Oh itu. Ya, itu tuh termasuk mentor saya itu. Dan dia cuma berpesan kalau bisa bikin lagu yang ada nilai mendidiknya, nilai garis merahnya. Iya gitu. Nah dari situ saya mulai menghindari kata-kata yang kadang-kadang vulgar, terus kata-kata yang karena kan yang nyanyi itu kan nggak cuman kita, anak-anak kecil
itu. Iya. Menikmati juga. Menikmati. Nah, yang itu aku mulai berpikir tuh jangan sampai pas lagu kita dinyanyikan anak kecil itu mengandung hal-hal yang berbau vulgar segala macam itu. Iya. Nah, itu paling aku mau hindarin untuk sekarang gitu. Jadi kalau untuk yang lainnya bebas saja. Bebas Yang ya. penting tidak melanggar hal-hal yang norma-norma masyarakat lah gitu. Jadi ada beberapa hal yang dijago oleh Bang Iwan Iya. di situ ya. Nah ini kalau sedikit kita ulas mengenai lagu dari yang sudah dikaryakan oleh Cak Hamsal dan juga Bang Iwan. Mungkin ke Bang Iwan dulu ya, kita pengen tahu dengan lagu Bertemu Mantan Kule. Siap. Nah ini kalau dalam bahasa bahasa Indonesia ya bertemu mantan pacar. Ya. Nah ini kan kalau kita cermati liriknya itu lebih menceritakan apa sih ekspresinya ketika bertemu mantan pacar seperti itu dan sampai akhirnya itu ada jenakanya juga begitu. Nah, Iya. yang lebih ingin disampaikan dalam lagu itu apa nih Bang Iwan? Tadinya itu lagu mau bikin satu lagu khas dari musi Banyuasin ya. Lebih ke situ kan, bahasa kayak Sekayu dan yang lain-lainnya. Ide awal itu dari situ dulu. Mulai dari mau bahasa yang benar-benar khasnya dulu. Mubah itu kan. Nah, dari situ mulai cari kata-kata yang kira-kira masuk bisa Langsung ditangkap oleh uang mubahnya tadi. Betul, kan? dari situ. Ide awalnya itu. Nah, baru nanti kayak mantan pacar segala macam itu sebenarnya bumbu-bumbunya aja. Jangan ada ceritanya gitu. Nggak ada spesifik, sebenarnya lebih benar-benar lagu itu mau aku bikin untuk orang mubah. Udah, jadi nggak ada lagi yang itu. Jadi kalau untuk materinya ya ditulis saja. Seolah-olah itu benar-benar situasinya ya. Situasinya ketemu dengan mantan pacar, terus ternyata ya gimana segala macam lah isi liriknya kan. Iya. Tapi itu sekedar bumbu aja. Itu kompleks sekali ya kalau kita lihat dari lagu Bertemu Mantan Kule itu tadi. Iya. Itu tetap kalau di dunia nyata kan tetap itu pernah ada yang mengalami gitu. Iya. Mengenai pesannya mungkin ke bait yang maafkan Nian yang tidak bisa lagi Pak itu. Betul ya. Karena sudah ada kehidupan baru. Pacar, betul. Jadi kan itu secara tidak langsung menjadi suatu pesan bahwa ketika kita sudah ada pasangan, jangan coba untuk menoleh lagi Bermain masa lalu. belakang, betul, ya. Dalam ini caknya. Kalau Cak Hamsul mana nih? Untuk penulisan ini dalam satu karya, mungkin kita gali mengenai lagu Bujang Gadis Palembang. Ini kalau dari judulnya terlihat ya. Bujang Gadis Palembang itu bukan lagu aku itu. Oh bukan Ya, ya? ada lagu yang lain misalnya Sunrise Emosi River itu. Saya bercerita tentang keindahan alam Sungai Musi. Yang saya bayangkan karena saya pernah dengar dulu kata-kata yang diucapkan oleh Presiden pertama Indonesia bahwa di Indonesia itu ada Venesia Pan Sumatera, yaitu Sungai Musi. Sungai Musi itu tadi. Nah, karena itu di kata-kata itu ada Sunrise on the Musi itu. River. Itu salah satu yang pengen kita tanyakan juga sampai memasukkan ini lagu daerah tapi ada lirik bahasa Inggrisnya juga tuh. Ya, ada bahasa Inggrisnya karena saya berharap ketika kita bercerita tentang nuansa lokal, ketika seni dan tradisi yang ada di masyarakat kita, ketika orang di luar Palembang dan orang luar negeri, khususnya yang paham bahasa Inggris, ketika mendengar lagu ini tergelitik untuk mencari tahu, ini apa sih? Nah, gitu. Jadi penasaran gitu. Ketika dengan demikian tanggung jawab moral yang saya ingin sampaikan di lagu ini adalah mengenalkan daerah kita ke dunia yang lebih luas. Dengan bahasa Inggris seperti itu. Oke, baik. Nah ini kakek kita di ujung perjumpaan akan menyaksikan langsung ya salah satu narasumber kita akan membawakan lagu Oncaknya nih, yang pasti bikin kawan-kawan yang ada di sini akan ikut bergoyang juga kakek ya. Tapi tunggu dulu pendengar dan juga pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di sini bersama kami karena kami akan balik lagi di Obrolan Budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik.
menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Iya baik pemirsa dan juga pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam obrolan budaya. Tonton apa yang Anda dengar, dan begitu banyak yang tadi sudah kita bahas dan juga sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita mengenai topik kita untuk di kesempatan kali ini, yaitu menjaga warisan lewat nada, peran pencipta lagu daerah dalam pelestarian budaya lokal. Nah, dari apa yang tadi sudah kita sampaikan, yang di penghujung perjumpaan ini kita pengen tahu apa nih yang menjadi harapan dari masing-masing kedua narasumber. Mungkin dari Cek Hamsul dulu. Kedepannya pengen seperti apa nih mengenai perkembangan musik lagu daerah di Sumatera Selatan? Ketahanan sebuah bangsa itu adalah nilai-nilai budaya yang senantiasa terjaga. Ya. Karena itu kewajiban kita bersama untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan terus nilai-nilai budaya bangsa kita sebagai jati diri. Itu Oke, aja. baik. Kalau Bang Iwan? Ya, saya berharap lagu Palembang itu lebih banyak lagi dari musisi-musisi yang baru maupun lama terus berkarya dan lebih banyak lagi menciptakan lagu-lagu Palembang. Itu aja sih harapan saya. Oke, dan dalam waktu dekat mungkin masing-masing ada karya yang ingin dikeluarkan nih? Ya insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, Untuk channel YouTube mungkin kita promosikan juga supaya Ya, bisa channel langsung keep YouTube-nya ke situ. Iwan Step. Aha. Ya. Jadi penulisannya Iwan Step langsung di Iwan situ ya. Step, ya. Double E. Wah, hafal nih anakku ya. Kalau Cak Hamsul apa tuh? Ya, langsung ketik Kamsul lah gitu. Jadi karyanya diupload di Sanogalo ya? Iya, banyak. Oke, baik. Pokoknya salam sukses. Kita nantikan terus karyanya. Kita nantikan terus pelestarian budaya kita lewat nada yang sudah terus dilakukan oleh Bang Iwan dan juga Cek Hamsul juga ya. Dan juga pemirsa pendengar dimanapun berada. Pecah yang tadi sudah kami sampaikan. Kita akan menyaksikan secara langsung penampilan dari Cak Hamsul Harla yang akan menghibur kita di sini dengan lagu Ya Saman, dan sekaligus ini akan juga menutup perjumpaan kita untuk di obrolan budaya di kesempatan kali ini, dan akhirnya kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Cak Hamsul Ya Saman. Jelek gelombang pau bidang di sungai Musi, janganlah lupa melita lo abang. Cantik upong, penyabar dan baik hati, adek manis berambut panjang di kongcet kempan. Beli kaliku banyu bantang hari 9, mengalir bermuarong ke sungai Musi juga. Baiklah ku ngai si rupo cindo menawam, buat kakak siang terkenang malam terjaga. Pulau ke Mago melah jalan sungai ke Sungsang, nak ke Puski laju tersansar ke Kalidoni.
Badan sago pikiran resah hati terguncang. Ngarep ke adik kalau baik galak jadi bini. Nyanyi. Ay yes. Cannya muda tapi sagonia. Ay sama nyai bini yang benar-benar stoloan. Ay sama wong Palembang belagak-belagak nian. Ay sama wong Palembang mak ini lapang-lapang. Ay sama ya sama ya sama ya sama. Ha! Sedikit paparan. Wow ya sama. Lumbang perahu bidar di sungai Musi. Janganlah lupa beli telur abang. Cantik upong, penyabar dan baik hati. Adek manis berambut panjang di koncet kepang. Beli kaliku banyu batang hari 9. Mengalir bermuara ke sungai Musi juga. Baiklah ku ngai si rupong cindo menawan. Buat kakak siang terkenang malam terjaga. Pulau Temago melah jalan sungai ke Sungsang. Naik ke Pusri laju tersasar ke Kalidoni. Badan sarong pikiran resah hati terguncang. Ngarep ke adik kalau baik galak jadi bini. Nyanyi. Ay sama kencannya muda tapi sagonya. Ya sama nyai yang benar-benar solo. Nyanyi. Ay sama wong Palembang mak ini lapang-lapang. Ay sama wong Palembang lagak-lagak nian. Ay saman ya saman ya saman ya saman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga RRI tetap jaya.